satu janji kami namanya program Berani Berkah. Ini programnya sekarang kami sudah canangkan, tadi disebut Pak Wakil, sulteng berjamaah dan sulteng mengaji. Jadi saya sudah keluarkan edaran, kalau ada rapat-rapat pemerintah, kemudian tiba waktu sholat, maka rapat pemerintah itu yang harus berhenti dan semua peserta yang beragama Islam pergi rapat, pergi sholat. Jadi tidak boleh lagi azan berkumandang berhenti. Begitu selesai azan lanjut rapat. Jadi ini sudah kami mulai di provinsi sekarang ini. Ada yang SMS saya, WA saya, Bapak, kalau presiden yang datang Bapak berani berhentikan rapat. Dalam hati gua, ini Pak Wakil bagaimana ini? Kalau presiden yang datang acara, Bapak berani berhentikan itu acara. Di WA saya. Saya bilang, saya pernah lakukan waktu saya Bupati Morowali tahun 2015. Bapak Presiden Jokowi datang di Morowali. Waktu sholat tinggal 30 menit, Pak Presiden belum sambutan. Saya mulai ketakutan. Karena orang Morowali waktu itu begitu azan berkumandang, mau siapa pasti dia tinggalkan. Saya sampaikan ajudannya beliau, ajudan sampaikan ke Presiden. Presiden bilang, oh begitu. Kalau begitu saya sambutan cukup 10 menit. Selesai itu kita sholat bersama-sama. Coba. Siapa yang melakukan ini? Ini semua karena Allah yang mau, karena kita telah berusaha menghadirkan hidayah di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, program ini tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan kita mau mengejar janji Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami turunkan berkah baik dari langit maupun dari bumi. Jadi kalau Donggala ini mau maju, Donggala ini mau sejahtera, Donggala ini mau aman, Donggala ini mau terkenal, kuncinya cuma satu, kata Allah, Rabbahazal bait, sembah aku di rumahku, kata Allah. Allazi at'amahum min ju', saya akan berikan kesejahteraan, kata Allah. Saya hilangkan rasa laparmu, kata Allah. Wa amanahum min khauf, saya jamin keamanan hidupmu. Saya hilangkan rasa takutmu, kata Allah, kalau kau kesembah aku di rumahku. Inilah tujuannya sulteng berjamaah ini, supaya Allah menurunkan berkahnya di negeri kita ini, di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, gerakan ini sudah dimulai oleh pemerintah. Maka saya minta tolong juga kepada masyarakat yang sudah biasa sholat berjamaah, mari kita berdakwah. Berdakwah itu tidak perlu tahu hadis, tidak perlu tahu baca ayat Al-Quran. Berdakwah itu mengajak orang. Kita dari rumah kita berjalan ke masjid, cukup kita ketemu orang di jalan, kita bilang mari kita pergi di masjid. Itu sudah dakwah. Da'a ilallah, mengajak orang kepada Allah. Soal bagaimana orang itu mau datang di masjid, itu hidayah Allah, itu urusan Allah. Tapi kita diwajibkan untuk mengajak orang kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah jangan senang sendiri. Begitu sudah rajin di masjid, tanggung jawab kita tidak selesai. Kita nanti akan berhadapan dengan Allah di hari kemudian. Kita akan ditanya, kau kerjamu di masjid terus, tapi itu tetanggamu tidak pernah pergi di masjid. Apakah selama kau hidup itu kau sampaikan kepada mereka, kau ajak kepada mereka untuk ke masjid? Kalau kita tidak pernah, maka Allah bilang,
berarti kau tidak ada sama sekali usahamu untuk membawa saudaramu kepada kebaikan. Makanya saya bikin ini program karena saya gubernur. Saya takut di hari kemudian Allah tanya saya, apakah kau pernah mengajak rakyat Sulawesi Tengah ke jalan Allah? Maka saya sudah sampaikan malam ini. Nanti di hari kemudian nanti kita ketemu, tidak ada lagi alasan. Saya tidak disalahkan oleh Allah karena saya sudah bilang malam ini, disaksikan oleh wakil bupati. Sudah selesai tugas saya. Sekarang tugasnya semua yang hadir malam ini yang tinggal di Donggala. Tugasnya ibu-ibu, sampaikan kepada suami-suami kita, sampaikan kepada anak-anak kita, ketika azan berkumandang, tinggalkan seluruh kegiatan kita, datangi suara azan itu, karena pasti kita menang. Allah bilang, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk mencapai kemenangan. Makanya saya pilkada menang terus saya. Karena itu kuncinya itu. Begitu azan berkumandang, saya biar apa saya kerja, saya tinggalkan. Karena apa? Disitulah kemenangan itu. Jadi kalau ada orang tanya saya, apa kunci kemenangan Pak Anwar? Semua pilkada, pileg tidak pernah kalah. Apa kuncinya? Kalau azan berkumandang, datangi itu, karena disitulah kemenangannya. Ya. Coba. Tapi ada orang ini biar azan berkumandang, dia bilang kau diam-diam dulu, diam. Selesai azan, jalan. Allah bilang kalah kau. Kalau begitu, ya. Nah, itulah tujuannya ini. Yang kedua, sultan mengaji. Nah, berdasarkan hasil penelitian, orang Islam ini tidak semua punya Al-Quran. Nanti Pak Bupati kalau jalan-jalan ke rumah masyarakat, masuk di dalam rumah, coba tanya berapa banyak Al-Quran di dalam rumah ini. Saya yakin 60% belum punya Al-Quran masing-masing. Inilah tugas kita, karena Al-Quran inilah yang menjadi pedoman kita. Al-Quran inilah yang akan menuntun kita. Syahrul Ramadan alladzi undila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita suka membaca Al-Quran, insya Allah hati selalu tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, orang yang suka membaca Al-Quran, insya Allah hatinya lembut. Ya. Tidak suka dendam sama orang. Kalau saya dendam ini semua kepala dinas ini, tidak ada saya panggil datang di sini. Karena saya tahu banyak yang tidak pilih saya. Tapi karena saya sering baca Al-Quran, selesai, tidak ada lagi. Yang penting kerja baik-baik. Kalau tidak kerja, oh memang di Tanjung Karang sana tempatmu. Nah, membaca Al-Quran. Jadi Pak Bupati, kalau kita sudah jadi pemimpin, tidak boleh lagi kita dendam sama orang, apalagi masyarakat. Jangan sampai nanti Pak Bu, Ibu, Pak Wakil begitu datang di kantor dibedakan, yang mendukung sebelah kiri, yang tidak mendukung sebelah kanan. Tidak boleh lagi begitu. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau orang suka membaca Al-Quran. Sayyidina Umar adalah orang yang paling keras hatinya di dunia ini. Jangankan manusia, syaitan kalau ketemu Sayyidina Umar minggir, itu setan. Coba. Adakah orang begitu di Donggala?
setan ini dari sana, Sayyidina Umar dari sana, setan di sini. Begitu dia lihat Sayyidina Umar, dia pergi cari jalan lain. Saking takutnya orang sama Sayyidina Umar. Tapi apa yang meluluhkan hatinya Sayyidina Umar? Dia dengar adiknya sementara baca Al-Quran, dia dikasih tahu sama orang, bilang, itu adikmu sudah Islam, sudah baca Al-Quran. Bawa pedang, dia lari, mau datang potong adiknya di rumah. Begitu sampai di rumah, dia dengar adiknya sedang baca Al-Quran, jatuh pedang dari tangannya. Tersungkur dia, Sayyidina Umar. Coba, jadi kepala dinas harus banyak baca Al-Quran supaya luluh hatinya gubernur, supaya luluh hatinya Pak Bupati, ya. Baca Al-Quran. Ada kepala dinas saya kemarin cerita, marah-marah istrinya. Untung dia datang di rumahnya bawa Al-Quran. Begitu Al-Quran, suami istrinya lihat dia pegang Al-Quran, langsung tidak jadi marah istrinya. Jadi bapak-bapak, setiap keluar rumah, kalau ada bikin-bikin salah di luar, beli memang Al-Quran. Jadi kalau datang bawa Al-Quran, nanti dia tanya itu, apa kau pegang itu? Al-Quran, ibu. Nah, langsung dia bilang, Masya Allah suamiku ini. Berarti kasihan salah sangka tadi saya kira dia ada di kafe sana duduk-duduk, ternyata dia pulang mengaji. Coba, itu kelebihannya. Belum dibaca itu Pak Kadis, apalagi kalau sudah dibaca, tambah lulu lagi hatinya. Jadi kalau mau melembutkan hatinya orang atau melembutkan hati kita sendiri, perbanyak membaca Al-Quran, ya. Aku di Samer dapat pinjaman 5 juta.